Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kembali dengan para pemirsa dari Irena Handono Official. Hari ini kita ada di Irena Talks bersama narasumber kita yang semakin hari semakin mempesona, Umi Irena. Mempesona apanya? Apa kabar Mi? Segar banget hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mi, kita bicara mengenai sesuatu yang sedang jadi hot topic Apa itu? belakangan ini. Mie dengan sebutan yang ya mie setan, Oke, serem. iblis. Serem ya. Ada juga makanan lain, rawon. Ada juga makanan lain yang lain-lainnya lah. Pocong misalnya. Itu kan bagaimana ya kita sebagai umat muslim menyikapi hal ini gitu kan. Kita juga tahu kalau pocong kan berarti itu mayit yang dibungkus kain kafan ya kan. Pocong berarti kan adanya di kebiasaan kita dong. Terus nanti yang sebelah sana kan bilang itu kan Islam gitu kan, yang bikin istilah kayak gitu. Kalau saya bisa bilang juga Dracula juga kan mungkin dari barat gitu. Apa gimana, itu menurut Umi gimana? Ya, gini, kita dalam Islam itu untuk memberi nama Sama doa ya, ya, sama dengan doa. Makanya dalam Islam itu nama yang Islami itu nama yang bagaimana? Nama yang baik. Itulah ada nama yang Islami. Maka nggak boleh misalnya nama anak diberi nama Cikra, misalnya nggak boleh. Cikra itu apa? nggak tahu. Tempat untuk kalau orang nyapu terus ada tempatnya untuk tempat sampahnya itu namanya Cikra. Ya gitu. Nggak boleh. Sampah gitu. Terus apalagi pakai nama binatang gitu ya. Nggak boleh misalnya punya anak dinamain asu gitu. Itu juga nggak boleh gitu ya. Itu anak. Demikian pula hal-hal yang lain. Kita nggak boleh misalnya mie setan terus apa dan sebagainya. Ada. Nah, lagi viral. Oh, lagi viral. Itu yang beli, waduh, udah deh, bisa kayak ular. Karena rasanya katanya enak, harga terjangkau, kantong mahasiswa. Kalau mau kantong pelajar gitu ya, kantong mahasiswa enak, tapi murah dan banyak, volumenya gede. Beli aja di Solo. Gimana nih? Solo. Oh, ada. Dimanapun di Solo. Kalau di Solo itu rata-rata kalau di Jakarta dan Jabodetabek gitu lah ya, termasuk rest area gitu kan. Kalau mie berapa kurang lebih? 20.000 rest area ya. Karena kan itu tempatnya orang-orang pada ngumpul. Jadi biasanya untuk potongan sewa tempat itu lumayan mahal sih. Lumayan mahal. Itulah itu paling murah gitu ya. Itu paling murah. Tapi kalau di Solo kita masih bisa dapat dengan harga Rp10.000. Enak nih. Enak. Ayamnya bener ayam. Halal. Jelas ya. Jelas. Nah terus kenapa sih gitu? Kok malah setan? Kok malah enak? Ini ada nuansa yang perlu dipertanyakan ini. Ya. Kenapa kok yang enak itu justru setan? Gitu kan? Ya, nah. Ada dulu istilah kan, tempatnya jorok berarti makanannya enak kan. Nah tuh, nggak bener lagi nih ya. Itu nggak bener lagi. Padahal kebersihan itu bagian daripada iman. Ya. Kalau kita ngomong kebersihan ya memang tuntutan kesehatan. Nah bagaimana dikatakan seperti itu? Kita korek-korek nih. Ayo. Dari mana ya? Kita lihat dari dalilnya sendiri gimana nih? Kalau dalilnya itu ya, coba kita lihat aja di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Umi langsung terjemahnya aja ya. Iya, Mi. Wahai manusia,
makanlah dari makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi, ya. Dan jangan kamu mengikuti langkah setan. Sungguh, gitu ya, Allah berfirman, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita garis bawah ini ya, wahai manusia, makanlah makanan yang baik dan halal, makanya disebut halalan thayyibah. Itu poin pertama. Terus kemudian jangan mengikuti langkah syaiton, karena syaiton itu, nah ini yang kedua intisarinya, syaiton itu musuh bagimu. Jadi sebenarnya syaiton itu berkepentingan menipu manusia, maka dikatakan dia itu musuh bagimu. Kalau kita dalam bahasa sehari-hari mengatakan ada musuh dalam selimut, gitu. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba, gitu. Kelihatannya menarik, gitu. Kelihatannya menarik, tapi kelihatannya mempersona, tapi menggelincirkan. Nah, ini. Jadi Allah sudah memperingatkan, syaitan itu musuh bagimu. Nah, kenapa kok justru musuhnya malah ditemenin, gitu kan? Terus ini kalau ada sanggahan gini misalnya, lo itu kan cuma penamaan doang sebagai objek brand, meningkatkan brand marketing. Oke, apa nggak ada yang lain? Iya, misalnya, gitu, misalnya mie sedap, atau mie nikmat, atau mie gembira, gitu kan ya, mie ceria atau apalah. Kalau memang nggak mau mie sehat yang berbau Muslim gitu. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia kalau nggak mau inilah ya, apa namanya, nggak mau terkesan kok Islami banget Islamfobia gitu. lagi. Padahal kenapa gitu ya, kok Islamfobia gitu. Nah seperti itu. Jadi apa namanya, disinilah pangkal permasalahan. Jadi kita ini kalau mie setan gitu, berarti setan jadi teman kita. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Kan harusnya dijauhi, malah dideketin ini. Harusnya dijauhi, malah dideketin, malah dikatakan mie setan itu enak. Nah ini kan tipuan. Apakah tidak ada mie yang seenak itu atau bahkan lebih enak daripada itu? Ada, yakin. Ya kalau mau ngomong murah-murahan gitu ya, itu makanannya di Solo, Jawa Tengah nih, murah makanan sana. Lah kalau kemudian ada yang murah begitu tapi enak, juga perlu dipertanyakan. Itu jangan-jangan MSG-nya yang banyak. Iya. Ada teman kita mualaf Ko Richard, dia buka mie ikhlas di Bandung. Assalamualaikum Ko Richard. Kita mention ya di sini ya. Dia buka mie ikhlas ya, itu memang mie-nya memang dibuat oleh mualaf dan memang enak. Harganya murah dan enak gitu. Nah, kenapa kok enggak itu? Iya. Jadi kalau mau pedes-pedesan gitu, banyak makanan yang adu pedes gitu ya. Sampai ada menu makanan tapi cabenya itu digambar cabai 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah. Iya. Ada lagi dalam dalil yang lain? Kalau dalam dalil yang lain, coba dibuka dalam surat Al-A'raf. Itu bisa dilihat di ayat 157. Umi langsung terjemah ya. Orang-orang yang mengikut Rasul gitu ya, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, ya, mereka itulah orang yang beruntung. Umi ambil intisarinya ya. Umi mohon maaf, Umi lakukan suatu katakan penekanan ya, untuk memudahkan kita mencerna kalam Allah ini, bahwa Allah berfirman yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasulullah SAW itu menghalalkan, menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah, menghalalkan bagi mereka yang baik. Jadi Rasulullah itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Ya. Dan Rasulullah itu membuang belenggu dan beban-beban yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dan orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka itulah orang yang beruntung. Intisarinya di situ. Jadi Rasulullah adalah memberikan keteladanan, mana yang halal itu yang baik, mana yang haram itu bisa dipastikan itu yang buruk. Maka orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran, maksudnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam Al-Quran ada istilah thayyib. Thayyib itu artinya baik. Dalam bentuk sedangkan kata kobaits itu dalam bentuk jamak dari kobits, artinya sesuatu yang menjijikkan. Semua yang halal itu adalah thayyib. Semua yang haram itu disebut kobits. Artinya Allah memberikan nama yang baik untuk yang halal, dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram. Ini kan jelas ya. Allah memberikan nama yang baik untuk yang halal. Iya. Dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram. Misalnya apa? Misalnya daging sapi halal. Daging sapi yang disembelih dengan syar'i itu halal. Tapi kemudian bangkai sapi itu haram. Ayam tiren itu haram. Nah, jadi bagi kita umat Islam, kita memilih makanan yang baik dan halal, termasuk dengan penamaan yang baik, itu merupakan suatu bagian mengikuti petunjuk Allah. Ya. Kalau sekiranya kemudian kita justru mempunyai kecenderungan senang kepada sesuatu yang diharamkan, ya berarti kita ini termasuk menghinakan rezeki yang Allah berikan. Iya, betul. Karena sebenarnya makanan yang halal dan makanan yang haram dalam keadaan kehidupan secara umum, ya itu banyak pilihan. Kenapa kok pilih yang haram? Kenapa ya? Nah, gitu kan. Padahal sayang juga ya. Ini kan tidak mengandung, mungkin ya, tidak mengandung babi, ayam. Ini kan pengusaha kuliner dan lumayan, maksudnya baiklah penjualannya. Tapi kenapa harus pakai nama itu gitu? Sementara dari UI sendiri sepertinya dia juga punya fatwa ya, Mi. Apa tuh Mi kira-kira? Yeah. Karena kan MUI tidak bisa mengeluarkan fatwa halal kalau tidak tidak sesuai dengan peraturan dari mereka sendiri gitu.
Jadi fatwa MUI itu tentu mempunyai landasan ya, antara lain Allah menghalalkan menggunakan istilah yang baik ya, itu dihalalkan, tapi mohon maaf ada istilah-istilah yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena bertentangan dengan sifat takwa. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka berarti kita ini ikhlas diatur oleh Allah. Nggak boleh. Kalau nggak boleh. Iya dong. Kalau sudah dinyatakan bahwa setan itu musuhnya nyata bagimu, ya nggak boleh lah. Ya sudah lah. Ada lagi nih? Ya, ada lagi sekarang tentang kriteria jaminan halal. Kriterianya ini apa? Yaitu bahwa produk-produk itu yang akan mendapatkan sertifikat halal itu tidak boleh memiliki kecenderungan produk yang haram. Termasuk penyebutan. Termasuk penamaan itu tadi. Itu ya. Produk yang tidak dapat disertifikasi adalah nama produk yang mengandung nama, misalnya apa? Contohnya yang tidak disertifikasi itu ya, nama minuman keras mengandung nama babi, anjing serta turunannya, mengandung nama setan yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Ya jelas itu nggak boleh. Ya sebenarnya menjijikkan juga gitu kan ya. Nah jadi kesimpulannya boleh nggak dimakan, atau kita beliin kasih ke orang gitu, atau kita dapat dari orang, kita nggak makan tapi kita kasih ke orang, gimana? Kita dikasih. Umi kasih Kristi, Umi nggak tahu, Kristi terima, Kristi tahu, Kristi kasih ke Kang Mei, salah? Ya salah lah. Jadi barang jelek kok dikasih orang. Kan nggak beracun nih. Ya nggak beracun, betul nggak beracun. Tapi itu di dalam fatwa MUI atau terus ayat-ayat Allah itu kan sudah jelas menyatakan setan itu musuh yang nyata bagimu. Kita nolak, nggak mau. Kok kita ngasih orang lain? Itu kan kita cuma kata orang ini ya. Penamaan setan itu kan cuma ngasih tahu berapa levelnya sih, berapa tingkat kepedasannya. Lah, kenapa nggak pakai gambar cabe aja? 10 ya, Mi? 10. Level 10. Cabe level 7. Nah, kenapa kok mesti begitu? Kok kecenderungannya kok membuat favorit setan gitu loh. Ini kan kalau mie-nya itu laris terjual, nama setan kan terangkat nih. Iya. Top brand mie setan. Nah, gitu. Level 10. Dari restoran A gitu. Iya. Kan aneh. Setan dong yang namanya bagus. Nah, ngetop. Jadi pemuja setan. Jadi menurut Umi gimana? Menurut Umi gimana ini? Gimana kita sebagai orang Islam ini, pesan-pesan dari Mami gitu? Ya, satu, kita ini Muslim. Ayo kita ini wajib ya memilih makanan yang halal dan thayyib. Tidak menghinakan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, terus jangan karena ikut tren terus kemudian ingkar dari ayat-ayat Allah. Sayang ya, karena nggak tahu, ya nggak apa-apa lah. Kalau tahu, ya jangan lah. Atau pura-pura nggak tahu. Nah, munafik. Iya kan. Iya. Jadi gampangannya, emang kalau nggak makan mie setan mati gitu. Iya, beli aja mie, cabein sendiri. Ya kalau mau murah itu ke Solo, ke Jawa Tengah lah ya. Kalau mau murah lagi ke Bandung, ada misalnya mie Ikhlas ini. Ada di Tangerang mie-nya Melisa.
Melisa tuh, aduh, mie-nya namanya mie apa ya? Tahu mie-nya? Tahu nggak? Mie-nya Melisa yang di Tangerang. Mie apa itu yang apa ya? Organik, ya, organik. Nah, Apalagi? nah, Nggak pakai MSG, pakai Lah. organik. iya kan? Kenapa masih banyak pilihan kok? Andai kata nggak makan mie itu tadi, ya, yang pakai nama-nama kayak begitu, nggak mati kok, Banyak ya kan? yang masih lebih sehat dan Yang lebih lebih bersih. sehat. Jadi nggak usah mengada-ada lah, nggak usah ikut tren yang gila-gilaan gitu. Iya, Mi. Ini closing statement dari Umi apa? Ya, kondisi masyarakat ini kadang-kadang membuat orang salah berpikir. Ada yang mengatakan sekarang ini zamannya zaman edan, kalau nggak edan maka nggak kebagian, karena gitu. Yang sebenarnya yang edan itu bukan zamannya, manusianya. Iya. Kalau zaman itu tergantung, dia hanya merekam saja. Tapi manusianya, kalau manusianya manusia yang baik, ya semuanya serba baik, tertata, teratur, sehat, bahagia, sejahtera. Tapi kalau manusianya bejat, gitu kan? Iya. Ibaratnya orang nanam padi, dia nanam padi unggul. Apakah semua padi yang ditanam itu pasti tumbuh? Belum tentu. Belum lagi, walaupun nanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Jadi nggak usah cari perkara gitu loh. Mau untung nggak gitu-gitu juga kali ya. Iya, Mi ya. Mana nggak usah cari perkara deh. Lama-lama makin dalam ini. Nanti kita bicara lagi mengenai apa ya, Mi? Sekali-sekali kita bahas mengenai bumbu masak mungkin ya. Sip. Oke ya, Mi. Banyak yang nggak ngerti itu. Iya, padahal itu dekat banget ada di depan mata. Mungkin ada di dapur kita nggak ngerti. Karena nggak ngerti kan. Iya. Makasih ya Umi ya Sama-sama. atas informasinya hari ini. Buat pemirsa, mudah-mudahan acara hari ini, Iriana Talks hari ini menambah wawasan kita mengenai permian, penamaan mie atau makanan lain yang tidak sesuai dengan fatwa MUI atau dari Al-Quran sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan.